Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahayu dari kelas Tadris Biologi B semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur jaringan pada tumbuhan. Atau kompetensi dasar 3.3 pengetahuan, yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan. Kemudian pada 4.3 yaitu keterampilan menyampaikan data hasil pengamatan struktur anatomi jaringan tumbuhan untuk menunjukkan keterkaitan dengan letak dan fungsinya dalam bioproses. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel tumbuhan dengan fungsi atau struktur yang sama. Kemudian jaringan tumbuhan ini dibagi lagi, yaitu terdapat jenis-jenis jaringan. Jaringan tumbuhan dibagi lagi menjadi dua. Pertama yaitu jaringan meristem, kemudian yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan meristem ini dibagi lagi menjadi dua. Pertama yaitu asal-usul terbentuknya dan posisi pada tubuh tumbuhan. Asal-usul terbentuknya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Posisi pada tubuh tumbuhan dibagi lagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Kemudian pada jaringan dewasa ini dibagi menjadi fungsi yang kemudian dibagi lagi menjadi empat. Pertama yaitu jaringan epidermis, kemudian jaringan parenkim, kemudian jaringan penyokong, dan kemudian jaringan pengangkut. Pada jaringan penyokong ini dibagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kemudian pada jaringan penyokong ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu xilem dan flum. Pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang embrional. Sel-selnya mempunyai kemampuan untuk membelah diri, kemudian sel belum berdiferensiasi atau spesiasi, kemudian berdinding tipis, lalu tersusun rapat tanpa ruang antar sel, kemudian banyak yang mengandung protoplasma. Dan jaringan meristem ini vakuola sel sangat kecil, bahkan kadang tidak ada. Kemudian yaitu jaringan meristem. Berdasarkan asal-usulnya, meristem ini dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer yaitu berkembang secara langsung dari sel-sel embrional. Kemudian pada meristem sekunder ini berkembang dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi. Meristem sekunder merupakan jaringan muda yang tumbuh dari jaringan yang telah dewasa atau yang telah berdiferensiasi. Kemudian jaringan primer ini merupakan jaringan muda dari sel-sel inisial yang disebut promeristem. Nah, promeristem ini merupakan jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Contohnya yaitu seperti papa lembaga biji tumbuhan. Kemudian menurut tempatnya, meristem dalam tubuh tumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem ujung atau apikal, meristem interkalar, lalu meristem lateral. Meristem ujung atau apikal yaitu jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial yang berada pada ujung-ujung dari alat tumbuhan. Kemudian yaitu meristem interkalar, yaitu merupakan jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial yang terdapat di ruas-ruas batang. Contohnya yaitu seperti meristem pada pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Kemudian yang ketiga yaitu meristem lateral, yaitu merupakan jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial antara bagian alat-alat tumbuhan, yang akibatnya tumbuhan akan mengalami pertumbuhan ke samping. Kemudian yaitu jaringan dewasa.
Jaringan dewasa ini disebut juga jaringan permanen dan bersifat non-merismatik. Mempunyai ciri-ciri yaitu pertama, tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. Kemudian sel-sel berukuran lebih besar dibandingkan sel-sel meristem. Kemudian terdapat ruang antar sel. Lalu terkadang sel-selnya itu telah mati dan juga sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya, dan sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Kemudian jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Jaringan epidermis ini mempunyai fungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dan memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari satu sel, memiliki sel yang tersusun rapat, dinding sel mengandung lignin, kutikula, dan pektin, tergantung pada habitatnya. Kemudian derivat epidermis ini terdiri dari stomata, spina, trikoma, sel kipas, filamen, sel silika, dan sel gabus. Dan derivat epidermis pertama yaitu stomata, merupakan celah pada jaringan epidermis atau disebut juga dengan mulut daun yang berfungsi sebagai jalan pertukaran gas. Kemudian yang kedua yaitu trikoma, merupakan modifikasi epidermis berupa rambut, sisik rambut, kelenjar, tonjolan. Dan kemudian spina yaitu modifikasi epidermis berupa duri. Kemudian filamen yaitu lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis pada akar udara yang fungsinya ini mengikat oksigen dan menangkap air yang diperoleh. Filamen ini umumnya ditemukan pada tumbuhan keluarga anggrek atau famili anggrek. Kemudian sel kipas yaitu sel yang terdapat di bagian adaksial daun, yang mana sel-selnya ini tersusun seperti kipas, berfungsi dalam proses pembukaan gulungan daun dalam tunas dan untuk mengurangi penguapan yang berlebih. Kemudian silika dan gabus, yang mana keduanya ini memiliki fungsi untuk memperkuat batang, kulit batang menjadi keras, dan untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang memiliki diameter yang sama ke berbagai arah. Nah, terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Memiliki ciri-ciri yaitu sel hidup dan aktif, berdinding tipis, bulat, persegi, ataupun panjang. Terdapat ruang antar sel, bersifat merismatik karena sel-selnya dapat membelah diri bahkan ketika dewasa. Kemudian pada batang dan akar jaringan parenkim ini terletak pada korteks dan emplur. Kemudian pada buah terletak di antara xilem dan flum. Penyokong sklerenkim. Sklerenkim ini terdiri atas sel-sel yang bersifat mati dan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan. Letaknya adalah di bagian korteks, periskop, serta di antara xilem dan flum. Memiliki fungsi sebagai alat penyokong dan pelindung. Kemudian yaitu kolenkim. Jaringan kolenkim ini merupakan jaringan mekanik yang menyokong organ pada saat tumbuh dan berkembang. Memiliki ciri yaitu tersusun dari sel hidup, mampu mengadakan aktivitas meristem, tidak ada ruang antar sel, dinding sel terdiri dari selulosa, pektin, hemiselulosa, dan tidak berlignin. Kemudian mampu menghilangkan penebalan dinding, dan isi sel ini dapat mengandung kloroplas dan tanin. Nah, di sini yaitu terdapat gambar parenkim, kolenkim, dan juga sklerenkim. Lalu yaitu jaringan pengangkut xilem dan flum.
Pertama, xilem. Xilem ini tersusun atas tabung-tabung pembuluh yang berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas atau daun. Kemudian tersusun dari trakeid, trakea, parenkim, dan serabut sklerenkim. Lalu flum. Flum ini struktur yang mirip dengan xilem. Dinding sel mengalami penebalan selulosa dan pektin. Kemudian mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan tersusun dari sel buluh tapis, sel pengiring parenkim, flum, dan serabut flum. Di sini terdapat gambar dari xilem dan flum. Kemudian yaitu struktur dan fungsi jaringan pada organ tumbuhan. Pertama yaitu akar tumbuhan. Akar ini berfungsi untuk menegakkan tumbuhan dan menyerap air dan garam-garam mineral. Nah, secara umum ini akar terdiri dari tudung akar yang berfungsi untuk melindungi promeristem dan membantu penetralisasi akar yang tumbuh ke dalam sel parenkim. Kemudian epidermis akar yang mana berkembang menjadi rambut akar. Rambut akar ini berfungsi untuk absorpsi air dan garam mineral. Kemudian korteks yang mana tersusun dari sel-sel parenkim dapat berdiferensiasi menjadi eksodermis. Nah, sedangkan pada lapisan dalam korteks ini akan berdiferensiasi menjadi endodermis. Stel akar ini terletak di bagian dalam epidermis. Kemudian yaitu batang tumbuhan. Batang tumbuhan ini memiliki ciri yaitu merupakan sumbu tumbuh-tumbuhan berbentuk panjang bulat, tumbuh ke atas menuju cahaya, kemudian mengadakan percabangan sepanjang hidupnya, dan umumnya tidak berwarna hijau kecuali pada tumbuhan berumur pendek seperti rumput dan ketika batang ini masih muda. Batang tumbuhan ini memiliki fungsi yaitu menghasilkan dan menyangga daun, tempat menyimpan makanan seperti tebu, sagu, dan juga aren, alat perkembangbiakan secara vegetatif, kemudian sebagai alat transportasi. Selanjutnya yaitu daun tumbuhan. Daun tumbuhan ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk fotosintesis, tempat menyimpan bahan makanan, respirasi, menyerap energi cahaya matahari, tempat terjadinya transpirasi, dan juga tempat terjadinya gutasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.